Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di rumah baru di SMP Negeri 60 Surabaya. Untuk anak-anakku kelas 7, Ibu ucapkan selamat untuk kalian yang telah diterima. Memasuki tahun ajaran 2021-2022, berikut ini Ibu akan menyampaikan materi terkait kurikulum 2013 dan pembelajaran di era pandemi COVID-19. Baiklah anak-anak, kali ini saya akan menyampaikan terkait kurikulum 2013 dan pembelajaran yang akan kalian laksanakan di SMP Negeri 60 Surabaya. Adapun mata pelajaran yang harus kalian tempuh di dalam sekolah jenjang SMP nanti ada 11 mata pelajaran. Yang pertama adalah pendidikan agama, kedua pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, berikutnya adalah IPA, IPS, bahasa Inggris, seni budaya, PJOK, prakarya, dan bahasa Jawa. Materi berikutnya adalah tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi, kalau kalian ingin naik kelas di SMP Negeri 60 Surabaya, maka kalian harus memenuhi beberapa persyaratan. Di antaranya adalah 1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester pada tahun pelajaran 2020-2021. Ini berarti kalian harus belajar di SMP Negeri 60 Surabaya pada program pembelajaran semester ganjil dan juga semester genap. Kriteria kedua, deskripsi nilai sikap itu harus baik. Sekali lagi, deskripsi nilai sikap itu minimal harus baik. Yang ketiga, nilai ekstrakurikuler pendidikan kepramukaan minimal baik. Berikutnya, tidak memiliki lebih dari 2 mata pelajaran, masing-masing nilai kompetensi pengetahuan dan atau kompetensi keterampilan di bawah KKM atau belum tuntas. Maksudnya di sini bahwa ketika kamu terima rapot, kriteria kenaikan kelas atau siswa dinyatakan naik kelas apabila tidak memiliki nilai di bawah KKM lebih dari 2 mata pelajaran. Maksudnya di sini sekali lagi, berarti kalau misalnya nanti anak-anak melihat rapot ada 3 mata pelajaran di bawah KKM, maka kalian dianggap tidak memenuhi kriteria kenaikan kelas. Berikutnya, nilai pengetahuan KI 3 harus tuntas dengan memiliki nilai sesuai KKM yang telah ditetapkan. Selanjutnya, nilai keterampilan atau KI 4 harus tuntas sesuai KKM yang telah ditetapkan. Ketidakhadiran tanpa izin ALPA maksimal 10% dari semester 1 dan semester 2. Jika digabungkan semester 1 dan semester 2 nanti ada hari efektif sebanyak 252 hari efektif, maka maksimal anak-anak tidak diperbolehkan ALPA dengan angka lebih dari 25 hari. Tetapi SMP Negeri 60 Surabaya mengambil sebuah kebijakan atau aturan di mana ketika anak-anak tidak masuk karena ALPA tanpa surat keterangan lebih dari 2 hari, maka akan dilakukan pemanggilan orang tua siswa. Jika kalian sakit lebih dari 2 hari, maka anak-anak harus menyertakan surat keterangan dokter untuk menyatakan bahwa kalian
benar-benar sakit. Yang tidak kalah penting adalah materi berikutnya, yaitu mengenai KKM. Ini harus diingat-ingat. KKM itu adalah kriteria ketuntasan minimal. Maksudnya, kalian nanti di rapot minimal nilai yang harus tercantum adalah untuk kelas 7 nilai minimalnya dari 11 mata pelajaran itu adalah 75. Jadi 11 mapel itu minimal kalian harus memiliki nilai minimal 75. Diingat-ingat ya, nilai minimalnya adalah 75. Contohnya, 11 mapel. Ternyata ada 3 mapel yang dinyatakan tidak KKM. Di dalam tampilan PowerPoint yang Ibu sampaikan, itu ada yang berwarna merah, matematika, IPA, dan bahasa Inggris. Berarti kalau 3 itu lebih dari 2. Sementara nilai kepribadian sikap perilakunya adalah baik. Absensi alpanya 15. Karena salah satu dari kriteria itu sudah tidak terpenuhi, maka kesimpulannya siswa tersebut dinyatakan tidak naik kelas. Jadi harus diingat-ingat, nilai minimal harus 75, perilaku sikapnya harus baik, dan absensi dalam keterangan alpha itu minimal 10% dari hari efektif. Contoh dari aspek kepribadian atau sikap perilaku. Di dalam PowerPoint yang Ibu sampaikan, itu semua mata pelajaran dari 11 mapel itu semuanya memenuhi kriteria. Ternyata sikap kepribadiannya itu nilainya cukup. Maka karena sikap perilakunya itu di dalam kriteria kenaikan kelas minimal harus baik, sementara anak ini mendapatkan cukup, maka kesimpulannya adalah siswa tersebut tidak naik kelas. Sekarang kita beralih pada materi penilaian. Apa saja sih Bu nanti yang akan dinilai? SMP Negeri 60 Surabaya sesuai dengan struktur kurikulum yang disampaikan oleh Permendikbud, ada 3 aspek penilaian, yaitu aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan juga aspek kepribadian. Aspek pengetahuan itu yang dinilai meliputi ulangan harian, tugas, penilaian tengah semester, dan juga penilaian akhir semester atau PAS. Seluruh siswa wajib mengikuti semua kegiatan penilaian di atas dengan memperoleh nilai minimal 75 untuk memperoleh tiket naik kelas. Berikutnya adalah penilaian aspek keterampilan. Ada 4 aspek yang harus dinilai di dalam keterampilan, yaitu ada penilaian praktik, ada penilaian produk, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ini juga sama, seluruh siswa wajib mengikuti untuk semua kegiatan penilaian di atas dengan memperoleh nilai minimal 75 jika siswa ingin memperoleh tiket naik kelas. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, akan Ibu sampaikan terkait pembelajaran selama pandemi COVID-19. Anak-anak harus sudah mempersiapkan diri sebelum pukul 07.00 melalui aplikasi-aplikasi yang nanti akan diinformasikan selanjutnya. Yang kedua, selama pembelajaran daring atau online, siswa wajib memakai seragam SD.
Jadwal waktunya untuk pembelajaran hari Senin dimulai pukul 07.00 sampai 09.04. Hari Selasa 07.00 sampai 09.20. Hari Jumat 07.00 sampai 08.20. Sekali lagi, kalian harus sudah siap di depan HP, di depan laptop kalian sebelum pukul 07.00. Baiklah anak-anak, itu tadi adalah beberapa materi yang saya sampaikan terkait kurikulum 2013 dan pembelajaran yang ada di SMP Negeri 60 Surabaya. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sukses buat siswa SMP Negeri 60 Surabaya semuanya. Demikian materi terkait kurikulum 2013 dan pembelajaran di era pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Anak-anakku tetap semangat, tetap untuk berkarya, selamat berprestasi, dan selamat untuk mengembangkan potensi diri di bawah bimbingan SMP Negeri 60 Surabaya. Akhir kata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.